على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله من رضاته وقربه سبحانه وتعالى. كيف حالكم جميعا؟ مؤقتا نحن نبدل يعني الدرس الآن الأصلي يعني الصرف لأن الآن ماذا؟ هي شهر رمضان يا شهر رمضان فبذلك نحن نحث بفوائد وبالعلوم الشرعية المعلق بشهر رمضان معلق برمضان لكي نحن ماذا نعبد الله عبادة بعلم يا بعلم. الأمس ماذا نبحث؟ Ya puasa ya. Ada yang puasa yang sunnah, udah dibahas sunnah ya. Yang sunnah seperti puasa-puasa haram, kemudian Arafah, Tasu'a, kemudian Asyura, 11 Muharram dan di sini wa ayyamis su'ud ya. Wa ayyamil aswad ya, puasa hitam. Apa itu puasa hitam? Yaitu puasa pada tanggal 28, 29, 30 sebutan puasa hitam. Kalau puasa putih 13, 14, 15. Kalau puasa hitam 13, 14, 15. Kalau puasa hitam 28, 29, 30. Jadi dikatakan fasumiyat saudan. Kenapa disebut dengan puasa hitam? Lisawa dilayaliha, karena sangat hitam sekali malamnya. Malam itu sangat hitam. Berarti kalau puasa putih disebut puasa putih karena terang. Makanya tanggal 13, 14, 15 untuk kalian tuh lihat di kalau Ramadan tanggal 13, 14, 15 pasti bulannya bulan purnama. Setiap tanggal 13, 14, 15 pasti ketemu bulan purnama. Ya. Makanya kalau bulan purnama itu bisa terang bulannya. Maka dikatakan dalam hadis itu apa? Innal fadlal ilmi 'alal 'abidi kal qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Seperti padilah penuntut ilmu dengan orang yang beribadah itu bagaikan bulan di malam Badr. Badr itu bulan purnama dibanding seluruh bintang. Ya, mana lebih terang ya, lebih terangan bulan lah. Namanya juga terang bulan ya. Lebih terangan bulan. Terus Pak Ustadz kalau sampai 29 doang harinya gimana? Ayo. Sampai tanggal 29 kan biasa tanggal 29. Harinya sampai tanggal 29. Ya. Di sini dikatakan fa inna qasas syahru, maka apabila bulan itu kurang alias 29 hari, kamil ats-tsalis bi bidayatis syahri, maka 30-nya itu diganti dengan tanggal 1. Karena tanggal 1 itu juga masih gelap. Tapi kan di sini dibukakan terang Pak Ustadz. Ya maksudnya itu gelap masih, bulannya belum kelihatan. Makanya di dulu pada tanggal 1 tuh diteropong karena nggak kelihatan. Tadi Ustadz lagi baca Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya, masalah hilal ya. Masalah hilal. Ternyata hadis tentang masalah sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilul iddah. Dalam hadis itu berpuasalah karena melihat hilal dan berlebarlah karena melihat hilal. Jika tidak melihat hilal alias mendung, maka sempurnakan 30. Kemudian di sana dikatakan apa? Dalam hadis sahih, inna ummatun ummiyah la nahsubu wa la naktubu wa syahru hakadha. Dalam hadis itu. Kita ini adalah umat yang ummi, kata Rasul kepada sahabat. Kita itu umat yang ummi. Apa ummi itu? Nggak bisa baca. Wala nahsub, dan juga nggak bisa ngitung. Wala naktub, nggak bisa nulis. Maka di sana itu disuruh kita melihat hilal, kan nggak bisa ngitung, ngitung. Sekarang pertanyaannya, umat udah bisa ngitung apa tidak? Bukan ngitung lagi, udah paseh semua ngitung. Pertanyaannya, perlu nggak kita melihat? Kan begitu. Jadi ilatnya dalam hadis itu bahwasanya
lihat hilal itu karena zaman dulu itu emang Rasul nggak bisa ngitung gitu, nggak bisa. Rasul sendiri yang ngomong. Lu emang ada dalilnya juga, ya banyak. Rasul itu adalah apa? Ummi, ya. Maka kita membaca sholawat juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin khatimin nabiyyin wal ummiyin, ya. Nabi yang ummi. Jadi Nabi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa ngitung, ya. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Makanya kita disuruh untuk melihat hilal, ya. Karena nggak ini, tapi sekarang hisab, ya udah canggih ya. Tapi kita ngikuti pemerintah aja lah. Lanjut. Kemudian selanjutnya puasa yang sunnah itu puasa Senin dan juga Kamis, ya. Puasa Senin dan puasa Kamis, ya. Insyaallah antum sering lakuin lah ya. Ini dahsyat banget faidahnya ya, puasa Senin Kamis dalam masalah akhirat meskipun masalah dunia juga. Sehat badan, sehat jasad, sehat ini, sehat ibadah, sehat lancar kantong pahalanya, ya aman lah ya. Tabungan ATM pahalanya lancar dan seterusnya. Pak Ustadz, kalau saya puasa karena dua niat gimana? Pertama niat karena Allah, kedua niat karena diet. Gimana hukumnya itu? Dia niat pada Allah satu, kedua niat diet. Dalam kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Syarqa itu sah dan pahalanya dapat 100%. Jika dia berniat, tidak hanya satu niat, dua niat, 1000 niat misalnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Innamal a'malu bin niat, iya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah pertama, ya dia dapat pahala lah. Kan nawaitu shoma ghadin ala adai fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, dapat dia pahala. Kemudian dia berniat yang kedua, niat diet, dapat dia diet. Diet apa? Ustaz, meskipun gini nggak berkurang-kurang ininya. Timbangan kok bisa? Bingung Ustaz lihatnya. Nggak berkurang-kurang, gitu-gitu aja. Ustaz masih mendingan Ustaz Widian. Belum puasa Daud, tapi malah nambah. Malah nambah timbangan. Ya emang udah ayun kaza khuliqat disebut oleh orang fikih itu, ayun kaza khuliqat. Udah diciptakan oleh Allah seperti itu. Udah syukuri apa yang ada. Ya, hidup adalah anugerah. Ya. Sama kayak istri Ustaz. Istri Ustaz banyak makan ini tetap aja kayak gitu. Ya. Ayun kaza khuliqat. Ada orang memang diciptakin kurus, mau dia makan seapapun tuh tetap kayak gitu badannya. Ya. Mohon maaf yang kurus ya. Tetap kayak gitu, bener. Ustaz punya teman, dia makan itu, oh masya Allah, tapi badannya gitu-gitu aja. Bahkan dia bilang, kayaknya makanan saya dengan makanan antum, saya lebih banyak makannya. Tapi gitu, Ustaz makannya ya nggak terlalu lah menurut Ustaz, tapi tetap gitu. Ya. Bahkan Ustaz punya teman itu puasa Daud, Allahualam apa sampai sekarang. Tapi gitu-gitu aja badannya. Ya, emang disebut dengan ayul kaza khuliqat. Udah fungsi kita itulah fungsi syukur itu ya. Tapi tetap ya jangan bilang karena saya udah diciptakan kayak gini ya udahlah saya makan banyak aja, nggak kayak gitu juga ya. Makannya itu wala tusrifu, jangan terlalu berlebihan. Ya, puasa Senin Kamis salah satu itu masya Allah ya. Sebagaimana kata Sofwatu Zubat ya, sebagaimana perkataan dari pengarang Sofwatu Zubat ya, Matan Az-Zubat ini sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i masalah fikih ya. Matan Zubat itu ada 1000 bait ya. Makanya dalam ilmu fikih ya ini baitnya. Gimana bunyinya? Wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu adhafa. Wa sitti syawalin wa bil wilai aula wa tasu'a wa asyura'i. Wa shawmul isnaini kal khamisu ma'a ayami bidin ayamis sauda. Matan Az-Zubat ya. Itu lagunya ini ya, apa namanya? Yang itu loh, yang sadada sawasama waroma papu adi nubhatul mubtarisi. Itu loh Andalusia. Ya, lagu Andalusia. Ya, bisa nggak pakai itu Matan Jazari kayak gitu. Ya, itu jadi fikih itu diringkas kayak gitu ringkasannya. Nah, nanti disyarah ya ini syarahnya, syarah Matan Zubat ya. Makanya orang yang bermazhab Syafi'i kalau belum tahu Matan Zubat masih Syafi'inya masih Syafi'iyan lah ya. Syafi'iyan. Ya. Ustadz cita-cita menghafal ini sampai sekarang nggak ke hafal-hafal ya.
Mungkin nanti santrinya Ustadz yang tertarik, Ustadz siapa yang ngapal matan Zubat, ayo gasken langsung. Ya. Cuma 1000 bait doang. Lo harus termindset dalam kepala kita itu mudah dulu di kepala, biar kepala itu nggak takut, biar dia langsung ini. Kalau langsung bilang sulitnya, udah kepala itu langsung sulit. Ya. Berarti itu. Kemudian wa abdulus yamin nafil, puasa sunnah yang paling abdol apa itu? Saumu yaumin wa iftaru yaumin, ya, puasa sehari dan berbuka sehari disebut dengan wa huwa saumu sayyidina Dauda alaihi salamu. Itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud meskipun belum puasa sehari, enggak puasa sehari alias puasanya berapa berarti itu sebulan, 15 hari setiap bulan, itu istri beliau itu 100. Istri beliau ada 100. Dalilnya mana Ustaz? Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wal ya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Nabi Daud 100 istrinya. Anaknya lebih Masya Allah, Nabi Sulaiman 1000. Dalam riwayat 300, istrinya 300 aslinya. Selirnya 700. 700. Selir itu budak 700. Pernah suatu malam beliau mengatakan begini, aku akan berhubungan dengan istriku dan akan mendapatkan anak. Nggak ada membaca insya Allah di sana. Langsung diuji Nabi Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyihi jasadan thumma anab. Sungguh kami menguji Sulaiman nanti di atas kursinya, maksudnya dia dapat anak yang cacat. Gara-gara nggak mengatakan insya Allah ketika berhubungan, maksudnya itu nggak baca doa. Maksudnya yakin gitu. Keperkasaan Nabi Sulaiman 1000 dalam semalam. Allah alam gimana caranya. Dan itu sahih ya, sahih itu 1000. Nabi Daud 100. Nabi Ibrahim 4. Nabi Ibrahim 4. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar, ada yang ketiga Konturoh namanya. Konturoh. Istri Nabi ini Konturoh, satu lagi Ustaz lupa. Pokoknya 4 banyaknya. Nabi Yakub berapa? 4. Kalau Nabi Yakub jelas terkenal. Yang pertama adalah Siti Lea, yang kedua Rahel, yang ketiga adalah lupa Ustaz lupa. Lea, Rahel, kemudian Zulfa. Loh, apa itu Zulfa Nopi? Zulfa namanya. Kemudian satu lagi Ustaz lupa. Pokoknya 4 istrinya Nabi Yakub. Dan banyak lah ya. Para nabi banyak istrinya ya. Para nabi banyak istrinya. Ya, nabi yang enggak ada istrinya Nabi Isa doang. Nabi Isa yang enggak ada istrinya. Masih jomblo Nabi Isa sampai sekarang. Makanya antum yang jomblo jangan khawatir. Masih antum ngikuti Nabi Isa. Ngikuti Yesus ya orang ini nanti. Iya, Nabi Isa enggak punya istri. Kalau Nabi Zakaria, Allah alam Nabi Zakaria berapa? Tapi punya anak namanya Yahya. Nah, Nabi Yahya ini dipenggal kepalanya. Itu dipenggal oleh seorang wanita ya. Seorang wanita ini menikah dengan seorang raja dari Persia. Apa katanya? Aku akan menikah dengan kau wahai raja dengan syarat satu. Apa? Lamarku satu, kepalanya Nabi Yahya. Bener habis itu. Dia nikah langsung kepala Nabi Yahya dibawa sebagai mas kawin. Wa yazubillah itu orang ya Yahudi ya. Iya, padahal nabi loh itu. Ya gitulah. Kemudian itu yang puasa yang sunnah ya. Kemudian puasa yang makruh. Nah, sekarang kita ke puasa yang makruh. Apa saja yang puasa makruh itu Pak Ustadz? Ifradu yaumil Jum'at. Dia puasa cuma hari Jumat doang. Nah, itu puasa makruh. Puasa hari Jumat doang. Puasa Jumat. Jadi nggak ada Senin Kamis Jumat atau Jumat Sabtu nggak. Tapi dia hari Jumat doang dia puasa. Kenapa hari Jumat puasa? Yuk, Sayyidul Ayyam Pak Ustadz. Sayyidul Ayyam. Ya nggak gitu juga. Ya. Kemudian yang kedua, puasa hari Sabtu doang.
Kenapa hari Sabtu loh? Hari Sabtu kan Nabi Musa diselamatkan. Kan hari Sabtu itu apa, hari yang mulia. Loh, ente apa? Saya kan Yahudi, kata. Oh, salah nanya dia berarti. Nah, Yahudi ditanya. Nah, kemudian yang ketiga, puasa hari Ahad doang. Ya, ada doang-doangnya lah ya. Puasa hari Ahad saja. Nah, gitu. Akan tetapi ya di sini, walau soma yaumain minha au kullaha fala karohata. Tapi jika dia puasa 2 hari, hari Sabtu sama hari Ahad, maka tidak makruh. Atau dia puasa hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka tidak makruh. Atau dia puasa Jumat sama Sabtu, enggak makruh. Istilahnya, kalau dari yang 3 hari ini dia gabungkan 2 hari, atau dia gabungkan menjadi 3 hari, maka tidak makruh. Yang makruh itu kalau dia doang, kan ada kata-kata doang tadi. Hari Jumat doang, hari Sabtu doang, hari Ahad doang. Tapi kalau dia gabungkan atau cuma 2 dia pilih, tidak makruh. Berarti hukumnya sunnah, Ustaz? Enggak lah. Apa berarti? Jaiz, boleh. Dapat pahala enggak, Ustaz? Ya, tergantung niatnya nanti. Kalau niatnya untuk diet, dapat pahala. Loh, emang dia dapat pahala, Ustaz? Dapatlah. Pahala apa? Pahala sehat badan. Jaga badan kan berpahala, jaga badan. Siapa yang bilang jaga badan gak dapat pahala? Ini kan amanah. Ya, menjaga amanah itu ya pahala juga lah. Ya, kemudian yang makruh juga ini yang sangat penting. Wa shaumud dahri, puasa dahar, puasa setiap hari. Bagi siapa? Waliman yakhafud doror au fawata haqqi mandub. Ya, bagi orang yang ketahuan kalau dia puasa setiap hari itu membuat dia darurat, berbahaya. Berarti kalau tidak berbahaya ya boleh saja puasa dahar. Bahkan sunnah puasa dahar kapan itu? Ketika seorang pemuda yang ampernya lagi nggak ketahan, ya, udah kilometernya udah nggak bisa turun, puasa dahar itu sunnah dia. Tapi kalau dia puasa dahar gara-gara udah dia kurus, udah ini gitu, puasa dahar dia. Nah, kan darurat bagi dia. Atau fawata haqqi mandub, luput sesuatu yang sunnah, maka dia itu menjadi makruh. Contohnya, dia ngapal Quran, dia puasa ini, puasa dahar. Akhirnya, kenapa nggak setoran? Lagi puasa, Ustaz. Berarti ketika itu luput sesuatu yang mandub, sesuatu yang sunnah itu luput pada dirinya, maka puasa dahar ketika itu menjadi makruh. Atau dia udah punya istri, dia mau kerja, tapi karena dia puasa dahar, lemas saja di kerja. Kenapa nggak kerja? Kan udah punya istri. Lah lemas Pak Ustadz, saya kan puasa dahar. Nah, kalau gitu bisa juga menjadi haram ya puasa dahar. Tapi aslinya puasa dahar itu jaiz ya. Asli dari puasa dahar itu jaiz. Tapi kalau dia itu darurat, maka menyebabkan dia itu berbahaya, maka menjadi makruh dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya, tadi puasa sunnah, kemudian satu puasa apa tadi? Puasa wajib. Kedua puasa sunnah. Ketiga puasa makruh. Yang keempat puasa haram. Ada puasa haram? Ada lah. Satu, puasanya haram tapi sah. Ada puasa haram, dapat dosa dia puasa ini, tapi sah puasanya. Apa itu? Wa huwa shaumu zaujati biduni izni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Kalau istri puasa sunnah, wajib dia izin sama suaminya. Wajib. Wahai Ome darling, apakah boleh aku puasa besok? Bolehlah, baru boleh dia. Kalau suami bilang enggak boleh, pokoknya puasa Senin Kamis. Berarti dia haram puasa Senin Kamis itu, tapi sah puasanya. Puasanya sah tapi haram. Puasa yang haram pertama adalah puasa seorang istri tanpa izin suaminya, ya, tapi sah puasanya. Haram bersama dengan sah, ya, haram tapi sah. Contohnya apa? Haram tapi sah, sholat dia. Sholat di mana? Pakai baju habis nyuri. Semua pakaiannya tuh nyuri. Sholat ya Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena nggak ada rukun sholat sama syarat sah sholat itu pakaian harus halal semua. Ya. Tapi haram. Ya.
Haram dia sholat tapi sah sholatnya. Sama kayak orang yang gibah waktu puasa. Gibah, apalagi kemarin saya lagi beli cilok itu. Habis terawih itu dia jual cilok, ngumpul itu buat halakoh. Ada yang dari mimik wajahnya udah kelihatan itu. Udah kelihatan. Pokoknya kalau udah semakin kecil suaranya, itu semakin valid beritanya. Ustaz bilang langsung, nah ini mah dia baru puasa 6 hari, tapi yang hilang udah 30 hari gitu. Karena siapa yang pergi dari halakoh itu yang akan digosipin. Ya. Siapa yang pergi dari halakoh itu yang akan kena gosip. Pokoknya kalau perempuan udah kumpul 4 orang atau lebih, itu udah kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar itu akan terjadi ya, segala hal yang ada di dunia ini akan bisa diceritakan ya. Terutama aib-aib orang lain. Nah, itu udah kebaca semua itu. Ya, itu kayaknya nggak tahu di mana-mana kayaknya perempuan ya, kalau udah ngumpul 4-5 orang. Iya, agak kurang kalau nggak membahas itu. Karena kayak beda rasanya 4-5 orang ngumpul nih perempuan, diem aja. Gimana kabarnya Neng? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Gitu-gitu. Nggak lengkap lah gitu. Harus dibahas, tahu nggak? Dan kata-kata tahu nggak itu dah. Itu biasa pembukaan itu. Kalau ada kata tahu nggak itu udah pembukaan. Menuju ke hal-hal yang lebih besar. Ya. Itu dosanya ngumpul itu. Nah kalau suaminya mengetahui istrinya ngumpul kayak gitu, kemudian si suaminya diem, dosa juga suaminya. Kalau si suaminya tahu ya. Ya. Biasanya kayak gitu ya, tapi nggak semua. Tapi nggak tahu, Ustaz nggak pernah nemu itu. Kalau udah 4-5 orang perempuan ketemu, agak sulit Ustaz nemuin. Nggak gitu ya. Nggak gibah. Nah makanya perempuan di ini aja gitu. Kalau sama teman-temannya udah. Kemudian selanjutnya. Kemudian yang tadi ya haram tapi sah. Yang pertama adalah istri tanpa izin suaminya dia berpuasa. Yang kedua puasanya seorang budak tanpa izin majikannya. Ini nggak ada lah budak sekarang, nggak usah terlalu dibahas. Puasanya seorang budak tanpa izin dari tuannya. Berarti budak itu harus izin kalau dia puasa. Wahai tuanku. Kalau bahasa Arab wahai tuanku ya Robbi. Tuanku, wahai tuanku bahasa Arabnya adalah ya Robbi. Ya Robbi, apakah aku akan berpuasa besok? Nah, wahai tuanku, apa aku puasa besok? Hah? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib puasa izin. Ya, yang puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya berdosa lah si suami nggak ngizinin. Gimana? Itu puasa Ramadan masa izin? Yang sunnah ya sunnah. Kemudian yang kedua. Enggak, yang ini kan yang ketiga. Enggak, yang pertama itu adalah haram tapi sah, yaitu puasa yang tadi istri sama suami, kemudian budak sama anak. Yang kedua haram dan juga tidak sah. Nah, ada yang haram tapi sah, ada yang haram dan tidak sah. Puasa apa saja itu Pak Ustadz? Ada 5. Dia haram dan juga tidak sah, ada 5. Yang pertama, Shaumu yaumi Idul Fitri, ya puasa pada hari Idul Fitri. Bahasa kita itu wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, 1 Syawal. Itu haram berpuasa. Dia itu haram berpuasa pada tanggal 1 Syawal, ya Idul Fitri. Lah orang lagi takbiran dia puasa. Gimana? Terlalu soleh itu. Ya, terlalu soleh, nggak pakai ilmu solehnya, gitu. Makanya dibilang tidurnya ahli ilmu lebih ditakutkan setan dibanding ibadahnya orang yang nggak punya ilmu. Gitu. Karena takutnya nanti dia beribadah puasa Idul Fitri dia puasa. Gimana? Kemudian yang kedua, yang haram dan juga tidak sah, shaumu yaumi Idul Adha. Ya. Yang udah disinggung sih kemarin ini di mana? Di Batul Qorib ya. Idul Adha. Kemudian yang ketiga, Shaumu ayyamit tasyriq. Ya, ini udah masyhur lah ya, puasa pada hari tasyrik. Tanggal berapa itu Pak Ustaz? 11, 12, 13. Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 orang lagi kurban dia puasa. Kemudian yang keempat, shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Nah, puasa setengah akhir, berarti tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban. 16
sampai tanggal 30 Sya'ban itu haram berpuasa. Sampai 30 Sya'ban. Bentar lagi Ramadan itu. Enggak boleh dia berpuasa. Kemudian yang kelima. Nah, ini yang sangat penting nih. Shaumu yaumis syak. Puasa pada hari yang diragu-ragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Itu haram. Nanti maksudnya 30 Sya'ban, ya ini masih diragukan ini. Kalau Muhammadiyah kan udah nggak ragu, udah yakin bahwasanya pakai hisab. Misalnya yang nggak mengikuti metode hisab, yang mengikuti ru'yah, itu kan masih diragukan itu tanggal 30 Sya'ban. Apakah besok puasa apa tidak? Puasa apa tidak? Puasa aja lah biar nggak ini katanya. Biar selamat ininya. Enggak, itu haram ya. Puasa pada tanggal 30 Sya'ban itu haram. Di sini katakan wa ya'tadu shaumu yaumil syak al-ahkam arba'ah fayajibu idza akhbarahu mawthiqan annahu ra'al hilal aw wa yajuzu idza lam yakun mawthiqan bihi wa qa'a fi qalbihi sidqihi wa yundabu idza wa bihaitsu yatawalladu min hadits man syak firatul hilal. Kemudian selanjutnya masalah maksud itu apa istilahnya masalah itu ada sebuah kejadian. Mata yajuzu shaumu yaumis syakki aw nisfil akhir min Sya'ban. Kapan kira-kira boleh kita puasa pada hari 30 Sya'ban atau pada 16 sampai tanggal 30 Sya'ban? Itu kapan kita boleh? Yajuzu shaumuhuma fi thalasi halat. Kita boleh puasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban alias tanggal 16 sampai 30 atau pada hari syak yaitu tanggal 30 Sya'ban idza kana shaumu wajiban, jika dia melaksanakan puasa wajib seperti puasa qada. Bisa perempuan biasanya dia ngodok. Biasanya perempuan mikir dulu, 7 hari lagi Ramadan ini, 7 hari Ramadan, tinggal 3 utang saya. Bisa perempuan kayak gitu. 3 lagi utang saya. Nah, enggak apa-apa dia puasa meskipun tanggal 16 sampai tanggal 30 atau puasa hari syak, tapi bukan niatnya puasa Sya'ban, bukan niatnya puasa 30 Sya'ban, tapi niatnya puasa qada, wajib ketika itu. Atau puasa kafarah atau puasa nazar, itu boleh saja. Kemudian idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, apabila itulah sunnah yang dia itu mendawamkannya sebagai adat bagi dia. Maksudnya apa? Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Tapi kalau sebelum tanggal 16 sampai tanggal 30 enggak pernah dia puasa Senin Kamis, tiba-tiba dia puasa tanggal 16 sampai tanggal 30 itu dia niat Senin Kamis. Haram puasa Senin Kamis itu. Tapi kalau kebiasaan dia dari sebelum Sya'ban itu dia Senin Kamis sudah kayak semacam adat dia, tradisi dia dalam hidup dia. Pokoknya kalau saya nggak puasa Senin sama Kamis itu rasanya ada yang kurang Pak Ustadz. Nah, berarti dia itu boleh puasa tanggal 16 sampai 30 Sya'ban boleh. Dengan puasa Senin juga Kamis atau puasa Daud. Dia puasa Daud. Kalau puasa Daud ya berarti 16 puasa, 17 enggak, 18 puasa, 19 enggak. Ketiga keadaannya idza wasala nisbat tsani bima qablahu. Jika dia berpuasa sebelum tanggal 16, maka dia itu boleh berpuasa tanggal 16 sampai 30. Misalnya dia berpuasa tanggal 15 Sya'ban. Nah, 15 Sya'ban atau tanggal 1 Sya'ban dan seterusnya dia berpuasa, maka boleh dilanjutin sampai tanggal 30. Boleh dia lanjutkan sampai tanggal 30 berpuasa. Ya, itu kemudian sebagaimana kata Shahibul tasyriqin wala tardudid la in yuwafiq adatan aw nazra aw wasala sauma bi saumin marra. Itu. Lanjut. Ya, itu ininya syairnya. Sebenarnya kalau kita hafal itu enak ya membuat hukum. Apa hukumnya Pak Ustaz? Wah, ada dalam syair Matan Zubat. Allah ya. Ketua Mahtapis Bukaka Pusat Ustadz Haris hafal Matan Zubat. Ustadz nggak hafal nih Matan Zubat ini. Ya, makanya antum yang masih jomblower
ya waktu masih banyak ya. Kalau kita jomblo itu waktu kita banyak. Kalau antum udah nikah itu ada waktu antum terbagi. Waktu antum terbagi. Apalagi dia punya anak, 5 lagi anaknya, udah. Bukan terbagi lagi, gak ada waktu dah antum itu. Paginya main kuda-kudaan sama anak pertama. Kemudian anak kedua main robot-robotan. Malam sama anak kelima. Anak kelima. Anak kelima. Ya gitu. Jadi kalau udah punya anak itu udah agak sulit ya. Makanya antum yang belum nikah itu usahakan haus dulu ilmunya itu, haus ya. Makanya Igtanim khomsan qabla khomsin, kan gitu dalam hadis itu. Igtanim khomsan qabla khomsin. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Maksudnya apa? Ya jomblo dulu sebelum ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau masih jomblo itu semuanya bisa kita lakukan ya. Mau ada pengajian di sana bisa kita ini. Bisa kita ini, bisa kita ini. Mau muncak bisa. Gitu. Kalau udah punya istri nggak bisa. Nanti nggak ada temennya, nggak ada ini, takut dan seterusnya, kan panjang lah ya. Jadi antum mengatakan nikmat nikah di satu pihaknya, tapi di sisi lain banyak juga ininya, antum nggak bisa kemana-mana. Nah gitu. Apalagi teman-teman yang ekstrovert terus punya istri yang introvert, itu sengsara juga antum ya. Orang ekstrovert itu pengennya keluar, memandang alam, mengini. Nah, istrinya introvert nggak mau kemana-mana. Nah, ada derita dah antum. Kemudian syurutus sihhatis shaum ya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Kemarin saya jelasin di kitab Fathul Qorib ya. Apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Ayo. Ada namanya syarat sah, ada namanya syarat wajib. Apa bedanya? Kalau syarat sah, kalau ada syarat ini dalam dirinya, maka sah puasanya. Sah ibadahnya, itu maksudnya. Kalau syarat sah. Kalau syarat wajib, kalau ada pada dirinya syarat-syarat itu, maka wajib dia melakukan ibadah itu. Disebut dengan syarat sah sama syarat wajib. Misalnya syarat sah puasa Islam, berakal, kemudian berhenti dari haid dan nifas. Nah, dan juga dia mengetahui waktu puasa itu. Nah, berarti kalau 4 ini dia dapatkan, maka sah puasanya. Gitu. Kita lanjutkan ya, syarat sah puasa. Pertama al-Islam, ya jelas lah Islam. Faishtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Nah, disyaratkan dia itu muslim sehari penuh. Ya. Kalau irtadda lahzatan, maka jika dia murtad meskipun 1 detik, wahidatan batola shaumuhu, batal puasanya. Dia murtad 1 detik doang, baru dia lihat patung ini. Siapa patung yang di Buddha itu? Siddhartha Gautama. Tahu Siddhartha Gautama? Ya. Ada yang mengatakan Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, tapi itu masih syaz ya, masih belum ada penelitiannya, tapi dikatakan Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli ya. Yang sekarang sebagai ininya orang Buddha ya. Sebagai nabinya orang Buddha itu Siddhartha Gautama. Dia lihat Siddhartha Gautama, bagus nih katanya. Nah, murtad dia, lagi puasa, batal puasanya langsung. Atau dia ngelihat patung Krishna. Atau Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa apa lagi namanya itu? Dewa Zeus. Dia melihat ini, lihat judol, lihat Zeus. Bagus nih katanya. Ya. Dalam ilmu fikih, seseorang itu murtad kalau dilafazkan. Seseorang murtad kalau dilafazkan. Kalau tidak dilafazkan masih dalam hati, itu sebutan keraguan doang. Keraguan doang. Misalnya dia bilang, bagus tuh patung. Dalam hati doang. Enggak dia murtad. Tapi kalau dia mengatakan, aku bersaksi bahwa, gitu. Asyhadu, anna Yesus misalnya gitu. Refleks, gimana refleksnya? Ngomong. Bagusnya doang kan, nggak dia bilang itu sebagai Tuhan.
Yang murtad itu yang mengakui itu sebagai Tuhannya. Kalau bilang bagus, Candi Borobudur juga bagus. Ustaz ke sana ngelihat, enggak belum ke sana ngelihat, maksudnya itu bagus, wow indahnya. Murtad habis itu ya enggak lah. Mudah kali dia murtad ya. Candi Prambanan bagus juga, Candi Prambanan. Itu Prambanan punya siapa? Hindu. Borobudur punya Buddha. Ya, kalau kita berkunjung ke sana murtad gitu. Ustaz pernah masuk ke katedral terbesar di Indonesia. Katedral yang di Jakarta berhadapan dengan ini Istiqlal. Ini Istiqlal, ini dia katedral. Ustaz masuk. Misalnya orang-orang tua aja isinya yang mau mati. Dia gini-gini lilin. Anak sama istri moto-moto di sana. Sepi di sana. Moto-moto. Apakah murtad ketika itu? Ya enggak lah. Atau kebalikannya. Apa kebalikannya? Orang kafir ke masjid. Banyak itu yang ke Istiqlal, tapi nggak boleh dia masuk ke ininya. Tapi masuk juga mereka, ya benar masuk juga dia ke masjidnya, ke mimbarnya juga. Saat lihat itu ada yang Kristen bule, dia cuma pakai kerudung tapi yang ada rambutnya itu loh. Dia cuma kerudung ada rambutnya, dan di sini tuh dikasih dia sarung. Kan nggak boleh masuk kalau dia membuka aurat, maka disarungin. Nah, kelihatan dia Kristen ini karena kelihatan dari wajahnya ya. Kristen banyak itu yang ke Istiqlal juga yang Kristen ya. Sekarang tanya apa hukumnya masuk gereja? Begitu. Apa hukumnya masuk gereja? Langsung Islam. Bolehlah masuk gereja kalau di sana buat syahadat orang, ayo. Dia syahadatin orang di gereja. Bahkan Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem, beliau sholat di gereja. Ya, Umar bin Khattab sholat di gereja yang enggak ada patungnya. Ya. Kalau ada patungnya makruh sholat di gereja. Kalau ada patungnya, kenapa? Malaikat nggak bisa masuk. Mana mau nyatet sholatnya? Sholatnya sini, patung penuh di situ gitu. Biasa gereja-gereja orang Protestan itu nggak ada ininya, nggak ada patungnya. Kalau ada patungnya Katolik itu yang ada patungnya. Ya, ada pernah lihat kan ada gereja yang cuma salib doang, nggak ada patungnya, itu Protestan itu yang main. Tapi kalau udah gerejanya langsung ada ininya. Bunda Maria lah, ada lagi tuh burung dara, itu namanya Ruhul Kudus katanya, burung dara itu. Burung dara itu Ruhul Kudus. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbik. Kalau kita menafsir Ruhul Kudus ya malaikat Jibril. Kalau mereka mengatakan ya Tuhan juga itu Ruhul Kudus katanya. Ya gitu. Apa tadi pertanyaan? Oh ya, kalau dia ini. Jadi kalau dia syarat dia murtad itu dia ucapkan ya. Kalau dia masih dalam hati itu belum murtad, dia masih keraguan doang. Makanya orang yang sering sholat ketika dia murtad misalnya nggak sengaja, maka dia itu langsung syahadat, langsung masuk Islam ketika dia sholat. Kenapa? Langsung baca asyhadu alla ilaha illallah. Kan tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dalam fikih bahwasanya syarat orang murtad itu diucapkan. Bahkan syarat orang berdosa dalam ilmu fikih diucapkan atau dilakukan. Kalau masih dalam hati nggak dapat dosa. Kalau masih dalam hati, kan ada hadisnya kemarin Ustaz bacakan. Kalau masih dalam hatinya mau melakukan dosa, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat dosa. Semua zina lah nanti. Nanti kalau saya pergi ke Bali kayaknya saya berzina, gitu. Dalam hatinya doang. Dalam hatinya doang. Tapi pas di Bali dia nundukin pandangan, malah pahalanya besar itu, ya, pahalanya besar. Tapi agak berat sih di Bali itu antum ini ya. Berat di Bali itu. Ustaz punya banyak teman karena Lombok dan Bali itu saudara ya. Makanya suku kita Lombok dan Bali itu satu ini. Satu nenek moyang, satu darah ya. Bahasanya pun mirip-mirip, semuanya mirip. Adatnya mirip, ininya mirip. Makanya syukurnya Ustaz di Lombok itu kok bisa Lombok itu Islam? Itu pertanyaan sampai sekarang tuh sulit dijawab. Kok bisa Lombok itu menjadi pulau yang Islam sedangkan Bali itu Hindu banget gitu. Padahal itu satu ini dia, satu rumpun. Orang Bali sama orang Lombok. Makanya tanya orang Bali, antum dengar orang Bali ngomong, kayak antum dengar orang Lombok ngomong. Kebalikannya, orang Lombok ngomong, makanya Ustaz kalau ke Jawa pasti dibilang orang Bali. Antum orang Bali ya? Bukan, saya orang Lombok. Oh bahasanya kok kayak orang Bali. Ya emang sama Bali sama Lombok tuh sama ininya. Oh, di Bali itu agak berat ya, agak berat ininya. Karena di sana itu antum mencari makanan yang halal itu sulit. Ya, ada di sana itu ada namanya babi panggang, apa namanya itu iya. Punya banyak lah ya. Ustaz nggak pernah ke sana ya di Bali, tapi ya gitu. Ya di Bali itu
Ya, wa'yazubillah ya. Tapi di Lombok juga beberapa banyak Hindunya, di Lombok Barat itu. Hindunya banyak. Ya, tapi ya makanya Ustaz, alhamdulillah kita di Lombok itu ditakdirkan oleh Allah sebagai negara pulau yang muslim ya. Karena sebab dari orang Sulawesi ya, yaitu adalah ya kan Sunan Prapen dari Sulawesi, Gorontalo yang mengislamkan. Karena kalau dari Jawa mengislamkan, Bali udah duluan Islam dibanding Lombok. Ya kalau dari Jawa, ternyata Bali itu emang kuat ya dulu. Jadi nggak bisa masuk agama Islam di sana. Ya lanjut. Kemudian yang kedua ya, setelah dia Islam, al-aqal berakal. Ya. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyizan. Dia itu disyaratkan dia itu berakal, mumayyiz, bisa membedakan antara baik dan benar jami'an nahar dalam satu hari full. Falau junna, maka jika dia itu gila, majnun, walau lahzotan, meskipun cuma 1 detik dia gila, nah batola saumuhu, batal puasanya langsung. Sehari dia, bukan sehari, sedetik dia gila. Dia tiba-tiba nggak pakai baju keluar, habis itu ini lagi dia kembali lagi normal, batal puasanya langsung. Batal puasanya langsung. Hah? Ya gitu, batal kalau dia nggak pakai baju keluar. Ya, itu bisa stres dengan gila itu mirip sih. Tapi stres itu belum dikatakan gila. Gila itu udah nggak sadar. Dia nggak sadar dia mau kemana, dia mau ini. Contohnya mohon maaf yang kemarin teman kita dia bapaknya cerita gitu. Jadi kadang-kadang dia itu lepas diri itu nggak tahu dirinya gitu. Dia keliling dan nanti udah di tengah jalan loh, kok saya di sini, balik lagi gitu. Yang kemarin menonton, makanya Ustadz nggak bisa tidur malam itu. Setelah dengar cerita itu Ustadz nggak bisa tidur, takutnya dia bawa golok gitu, kan gitu. Nanti kalau kita salahin nggak bisa juga dia disalahin, ya gitu. Makanya kita serahkan ke orang tua. Bukan kita nggak pengen ya, tapi ya itu agak benar Ustadz, seharian itu nggak bisa tidur malamnya. Takutnya dia ini, takutnya dia itu, nyekek temennya gitu kan. Nggak orang ketika itu nggak sadar. Kalau orang stres kan sadar, dia masih orang stres. Dia masih stres, misalnya Barcelona habis dibantai sama Atletico Madrid 4-1, stres dia. Tapi masih bisa dia. Masih bisa dia membedakan baik dan benar kan. Jadi orang gila itu artinya apa? Orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Itu namanya orang gila. Nggak bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Ada yang kuning-kuning dimakan gitu. Misalnya nggak bisa dia disalahin, nggak bisa disalahin. Yang nggak tahu dia baik dan benar itu nggak tahu orang gila itu. Nah, gitu. Makanya cara menghadapi orang gila ya jangan jadi orang gila gitu. Jangan menghadapi orang gila ya jangan, nggak bisa dinasihatin orang gila. Gimana tuh dinasihatin orang gila? Nah, kita mau berdakwah Pak Ustadz, mau di mana? Dakwah ke tempat rehabilitas orang gila. Jadi gila tuh di sana nanti. Ya, karena nggak bisa. Ustadz punya sepupu itu gitu. Kemarin dia udah bentar lagi ya. Dia gila ya, dia gila. Ya gitu. Jadi sulit untuk dinasihatin. Tiba-tiba dia curhat ke ustadz, tiba-tiba ketawa sendiri gitu. Ya gitulah. Sekarang pertanyaannya. Nomor 1 ya, oke. Wa amal igma wa sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Oh, nanti pembahasannya. Kalau dia itu pingsan atau dia mabuk, nanti pembahasannya. Berarti belum dibahas di sini. Kemudian selanjutnya nomor 3, an-naqa'u min al-haid wan nifas, berhenti dari haid dan juga nifas. Ya, nomor 3 ya. Tentang Islam, berakal, kemudian berhenti dari haid dan nifas. Wa yushtaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahar, disyaratkan perempuan itu dia itu suci dalam satu hari full. Ya. Berarti kalau dari pagi sampai siang ternyata ada beberapa detik dia haid, misalnya nih, udah 18:19. Pukul 18:19 gitu. Tiba-tiba keluar darah. Kan waktu azan maghrib 18:20 misalnya. 18:20. Dia haid tiba-tiba 18:19. Batal puasanya langsung. Berarti dia kodok nanti di hari yang lain. Meskipun tinggal 1 menit lagi. Ya. Meskipun tinggal 1 menit lagi. Atau kebalikannya. Dia haid nih. Subuh jam berapa subuh kira-kira? Azan subuh jam berapa? 4.24, anggaplah 4.24. 4.24 subuh. Tiba-tiba dia itu haid, kemarin dia haid. Tiba-tiba 4.25 itu hilang haidnya. Udah nggak haid lagi, pukul 4.25. Tetap dia itu nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Dia kodok nanti di hari yang lain. Pokoknya full gitu. Dari sejak 4.24 sampai 18.20
itu tidak boleh ada haidnya, tidak boleh ada nipasnya, tidak boleh dia gila, tidak boleh dia murtad. Kalau salah satu dari itu enggak ada, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang keempat, al-ilmu biqaulil waqti qabla as-shaum ay ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu ayasuma. Dia mengetahui hari itu adalah hari puasa, ya. Dia mengetahui hari itu dia itu berpuasa. Yalah, kalau masa orang nggak tahu hari itu puasa, ya mungkin dia jauh dari ulama atau dia itu di daerah pedalaman gitu. Hari ini puasa ya? Gitu. Pokoknya dia itu doang, sok-sok tahu gitu. Jadi dia belum tahu itu puasa. Contohnya apa? Dia belum tahu pengumuman pemerintah, baik itu pemerintah dari segi Muhammadiyah atau pemerintah dari segi NU, masih belum dia tahu gitu. Dia yang penting dia ikut-ikutan aja puasa. Berarti dia tuh nggak sah puasa. Berarti yang 4 ini kita harus miliki, baru sah puasa kita. Islam ya kita miliki lah Islam. Berakal ya jelas lah kita berakal. Kita haid nifas ya enggak lah. Kemudian kita mengetahui ya jelas lah, kan itu kita bahas kemarin, berarti sah puasa kita. Kalau kita dapat 4 ini sah. Satu saja yang kurang dari yang 4 ini enggak sah puasa. Enggak sah puasanya. Loh kok Pak Tahilah dibilang sabar? Ya. Kemudian selanjutnya syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Tadi kan syarat sahnya, sekarang syarat wajib. Ya, syarat wajib puasa. Berarti apa pengertian syarat wajib? Berarti kalau dia menemukan ini wajib dia puasa. Itu maksudnya wajib dia puasa. Kalau enggak dia puasa berdosa. Gitu. Kalau yang tadi kalau kalau semuanya dia dapatkan sah puasanya. Gitu. Apa syarat wajibnya Pak Ustadz? 1 al-Islam. Bukannya tadi udah syarat sah juga, syarat wajib juga Islam. Berarti fala yukhatabu bihil kafir, maka kalau dia kafir maka tidak wajib dia berpuasa. Gitu maksudnya. Orang kafir tidak wajib dia berpuasa. Wa amal murtaddu, maka adapun orang-orang yang murtad, fayajibu alaihil qada, maka nanti kalau dia seandainya mu'allaf lagi, wajib dia mengqadha puasa-puasa dia yang waktu dia murtad kemarin. Orang murtad itu dihukumi tetap dia itu Islam secara literlek, secara Islam. Jadi semua kewajiban-kewajiban itu wajib diinikan kepada dia. Cuma dia membangkang. Itu orang murtad. Ya tetap kafir si murtad itu, tapi kalau masalah fikih dia itu tetap diwajibkan segalanya. Ya. Makanya kalau orang murtad masuk Islam lagi, dia tetap mengkodok semua sholatnya, dia mengkodok semua puasanya. Dia mengkodok semuanya ketika dia murtad. Contohnya siapa? Saifuddin Ibrahim. Ya, tahu Saifuddin Ibrahim? Yang itu loh yang menghina Islam, dia kan murtad. Dia kan seorang ustadz di Al-Zaitun namanya. Dia itu Islam, anaknya itu sampai sekarang itu petinggi-petinggi Muhammadiyah anaknya. Ulama anaknya, bapaknya itu murtad. Ya. Terkenal itu, masa nggak ada tahu? Saifuddin Ibrahim namanya, sampai sekarang masih hidup. Saifuddin Ibrahim, dia ancam sama orang Bima, dia orang Bima. Apa katanya orang Bima? Seandainya kalau Saifuddin Ibrahim datang ke Bima, udah kita gorok satu-satu ininya. Karena kemarin dia mengatakan Al-Quran 300 ayat itu, pokoknya dia hina-hina Islam lah. Itu Saifuddin Ibrahim udah murtad. Nah, seandainya kalau dia masuk Islam lagi, dikorok semua puasa-puasanya itu. Kalau mati? Iya, ibu Suk ya. Ya, ada Allah ya, semoga Allah memberikan hidayah itu Ibu Sukma. Ya, sama Pak Saifuddin Ibrahim itu. Karena kalau kita bilang dia bukan ustadz, dia ustadz benar karena dia ngaji itu fasih. Ngaji itu fasih. Dia tahu hukum fikih, dia tahu hukum ini, yaitu Saifuddin Ibrahim. Nanti antum cari sendiri, itu ada Pak Saifuddin Ibrahim. Sekarang dia jadi gembel di Amerika. Ya, itu Islam yang pertama syarat wajibnya. Kedua taklif, ya, yaitu orang yang balighon akil, ya, dia itu balik dan juga berakal. Ya. Itu syarat wajibnya itu kita itu balik dan juga berakal alias taklif. Berarti pengertiannya apa? Wa ammas sobiyyu maka seorang anak kecil maka tidak wajib dia berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa sampai dia balik, ya, tidak wajib dia berpuasa. Tapi ada tapinya, fayajibu ala wali amrihi, maka wajib bagi walinya si anak kecil itu kalau dia berumur 7 tahun untuk memerintahkan dia berpuasa. Diperintahkan berpuasa doang. Ayo dek puasa dek, puasa gitu. Wajib untuk memerintahkannya untuk berpuasa kalau 7 tahun anak kecil. Dalilnya mana? Yaitu mengkiaskan dari dalil sholat. Muru auladakum wahum sab'ina sanah
wadribuhum wahum asyarah, ya. Pukullah dia kalau dia berumur 10 tahun. Berarti di sini apa? Wa yadribahu idza tarakahu, ya ini as-shaum li 10 sinin. Kalau dia umur 10 tahun kemudian dia meninggalkan puasa, pukullah dia. In atoqoh. Nah, jika dia mampu berpuasa. Kalau dia nggak mampu berpuasa ya nggak usah dipukul. Nah, ini mampu dia berpuasa, misalnya dia itu ini beratnya 1 kintal misalnya gitu. Nah, ada itu yang 1 kintal, orang Bandung dulu itu disebut dengan orang paling besar di dunia itu. Berapa beratnya itu saya lupa. Masih umur berapa itu udah berat banget. Nah, itu tapi anak kecil tidak wajib dia berpuasa, tidak berdosa itu loh maksudnya, tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketiga al-itoqoh, kuat. Mampu dia berpuasa, itu syarat wajibnya. Mampu dia berpuasa. Berarti secara tidak langsung, berarti kalau dia tidak mampu berpuasa, enggak wajib dia berpuasa, gitu. Siapa yang enggak mampu? Yang pertama orang sakit, yang enggak mampu lah berpuasa. Orang sakit apa misalnya sakit yang lemah banget gitu. Tipes, kemudian cacar masuk lah, masih wajib lah puasa. Ya itu nggak wajib dia berpuasa. Orang musafir nggak wajib berpuasa. Atau orang tua renta nggak wajib dia berpuasa. Orang tua renta. Di sini katakan wal itoqoh alias kuat. Di sini ada namanya kuat secara hisan dan juga kuat secara syar'an. Pertama adalah kuat secara hisan. Apa hisan itu? Secara kasat mata, dan juga ada yang kuat secara syar'at. Pertama yang hisan, yang secara kasat mata tidak kuat itu siapa? Fala yajibu 'ala syekhil haram, maka tidak wajib bagi seorang yang tua renta. Ya. Tua renta itu dia itu tidak mampu secara hisan itu ya. Secara hisan itu secara kasat mata, secara fisik itu enggak mampu. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Orang koma di rumah sakit, udah dokter udah memvonis dia 3 bulan lagi, 2 bulan lagi mati. Itu tidak wajib dia berpuasa yang 2 ini. Tapi wajib apa? Fidyah. Wajib fidyah, 1 mud setiap hari. Kemudian secara syara' yang tidak wajib berpuasa, yang tidak mampu secara syarat itu siapa? Yaitu adalah haid dan juga nifas. Ya, secara syarat. Secara kekuatan dia mampu, tapi secara syarat dia tidak mampu. Yaitu orang haid dan juga orang nifas. Yaitu syarat yang ketiga. Syarat keempat, as-sihhah. Nah, sehat. Badannya itu sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Ya, dan seterusnya. Di sini dikatakan wa dhabidul marid al-mubih lil fitr. Maksudnya itu apa? Hubungan dari orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa itu siapa? Nah, ini ada perinciannya. Wa alladzi yakhafu minhu al-halak, yang dia itu takut akan terjadi binasa nanti kalau dia berpuasa. Au at-ta'akhurus syafa, atau dia nanti kalau dia berpuasa akan terlambat ininya sembuhnya. Au ziyadatul marad, akan bertambah sakitnya kalau dia berpuasa. Wa dzalika yusamma mahdzurat tayammum, istilahnya orang yang tidak mampu berwudu. Nah, orang yang tidak mampu berwudu alias maksud tayammum, itulah disebut dengan marid yang dia itu tidak wajib berpuasa. Pertama adalah dia takut kehancuran pada dirinya, dia takut akan sembuhnya lebih lama, atau dia takut ziyadatul marad, akan bertambah sakitnya. Maka dia itu yang kalau 3 syarat ini ada pada diri, salah satu syarat ini ada pada diri orang sakit itu, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau saya sakit kepala, gimana kalau sakit kepala? Tapi mazhab Zohiri mengatakan, mazhab Zohiri pokoknya yang penting dia sakit apapun. Sakit kepala kek, centengan kek, korengan kek, boleh dia enggak puasa. Iya, dalam mazhab Daud Az-Zohiri. Kenapa? Dia berdalilnya itu faman kana maridun, enggak ada mengatakan marid yang berat, enggak ada marid ini, cuma maridon doang, sakit doang. Nah, boleh dia enggak berpuasa. Makanya mazhab paling ringan di muka bumi ini mazhab Zohiri namanya. Ada namanya Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Zohiri yang kelima. Zohiri ini suka melihat dalil-dalil, dilihat itu cara zohir doang, masih dengan Zohiri. Pos zohirnya kan faman kana maridon, siapa saja yang sakit dalam Al-Qur'an. Sakit, ya udah, korengan juga sakit, berarti enggak wajib dia puasa. Nah, gitu. Sama kayak daging babi. Apakah daging babi itu haram? Tapi kalau lemaknya enggak haram.
Kenapa? Karena dia di dalil itu apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Daging bab 1 doang. Berarti kalau lemaknya halal. Kemudian apanya? Kulitnya halal. Yang haram itu dagingnya. Nah, gitu. Itu namanya Daud Az-Zahiri. Mazhab itu, keren juga itu. Pakai dalil loh ide itu. Ayo. Ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an hadis lemak babi haram? Enggak ada. Lemak babi dalam Al-Quran hadis itu nggak ada yang mengatakan itu haram. Carikan nggak ada. Yang ada itu lahmul khinzir. Apa kata Imam Daud Az-Zahiri? Seandainya kalau semua babi itu haram, maka nggak usah mengatakan lahmul khinzir. Sebut aja khinzir langsung. Kenapa di Al-Quran dan hadis itu kalau menyebut babi pasti menyebut lahmul khinzir. Nggak ada yang mengatakan khinzir doang. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal khinzir. Kalau seandainya semua babi itu haram. Tapi kenapa dagingnya disebut? Berarti dagingnya yang haram. Nah, dalam Imam Syafi'i, gimana Pak Imam? Itu Imam Daud Az-Zahiri kok gitu cara ngomongnya? Gini, dagingnya saja yang paling suci itu haram, apalagi lemaknya. Nah, itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Dagingnya saja, kenapa disebut dagingnya doang oleh Al-Quran, oleh hadis? Karena dagingnya yang paling suci, paling bagus gitu loh maksudnya. Yang paling bagus saja itu haram, apalagi yang lemaknya, apalagi yang lain. Begitu. Kalau Imam Daud Az-Zahiri nggak gitu. Kalau memang semuanya haram ya nggak usah bilang daging. Nah nggak gitu Imam Syafi'i. Ah, berarti nggak bisa ketemu. Jadilah mazhab. Mazhab. Mazhab itu pertentangan antara dalil satu dalil yang lain. Cara mereka menafsirkan dalil. Tapi nggak masyhur Imam Zahiri, nggak usah dipakai. Ya, seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Enggak ada pertanyaan ya, udah azan ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Besok kita bahas tentang masih 5 syaratnya ya. Syarat wajibnya satu lagi. Ya, nantilah panjang nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam godan ya. Nastamir fi yaumil Jumat as-sa'ataniyah. Panjang nih. Kenapa Ustaz mengambil ini karena masih panjang ya. Karena nanti kita bahas iktikaf sama zakat juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,